Shalom Bapak Ibu Jemaat Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung atau di mana saja Bapak Ibu sekalian berada. Apakah di hari Minggu ini kita bersama-sama dengan keluarga kita, ya kita ada di rumah kita masing-masing, atau juga kita yang mungkin ada di tempat-tempat tertentu di mana Tuhan bisa izinkan kita semua berada. Bersyukur kita boleh masuk di bulan Mei, ini minggu pertama di bulan Mei 2020, ya. Bersyukur Bapak Ibu sekalian, kalau tadi bisa memuji Tuhan, bisa memuliakan Tuhan, menyembah Dia, meninggikan nama Tuhan, kita semua bisa membangun mezbah keluarga kita ataupun mezbah pribadi kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan lewat pujian dan penyembahan kita. Bahkan kita bisa membawa hadirat Allah hadir di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Dan tentunya ketika kita akan menerima firman Allah, kebenaran ini akan meneguhkan iman, pengharapan, dan apa yang menjadi kerinduan kita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Jemaat Divine of Holy Spirit Church, mari kesempatan ini saya juga ingin membagikan kepada kita semua sebagai bagian daripada kebenaran firman Allah yang tentunya menjadi makanan rohani kita untuk semakin menguatkan dan meneguhkan iman kita dan membawa kita ke dalam pendewasaan kehidupan rohani kita, supaya kita semakin hari semakin layak, berkenan, dan sesuai dengan standar yang Tuhan rindukan. Puji Tuhan, dalam virtual ministry di hari Minggu 3 Mei 2020 ini, dalam ibadah Sunday service kita secara online, ini juga merupakan puasa raya kita yang ke-21. Ya, inilah hari yang ke-21 di mana kita bisa berpuasa raya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Saya akan sampaikan kebenaran firman Allah dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, Jemaat Divine of Holy Spirit Church, kalau kita boleh melihat apa yang menjadi kebenaran firman Allah yang kita baca lewat Hakim-Hakim 6 ayat 12 ini, sekali lagi Hakim-Hakim 6 ayat 12 ini mengatakan malaikat Tuhan ya menampakkan diri kepadanya, maksudnya kepada Gideon, dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Terjemahan lain katakan ksatria yang gagah berani. Apa sebenarnya yang menjadi kerinduan Tuhan kepada Gideon? Bapak Ibu sekalian, ya. Gideon ini anak dari Yoas dari suku Manasye, ya. Waktu mereka sudah menyeberang dari padang gurun, ya, menuju ke tanah Kanaan, dan keluarga Gideon ini sudah mendapatkan milik pusaka mereka dari zaman Yosua, dan Yoas sebagai ayah dari Gideon ini sudah mendapatkan juga bagian mereka dari suku Manasye. Dan Gideon ini adalah anak yang bungsu ya dari Yoas, Bapak Ibu sekalian. Dan ada hal yang luar biasa dari peristiwa ini, karena di waktu itu bangsa Israel sudah hidup dengan ketidakbenaran mereka di hadapan Allah. Mereka lebih memilih untuk hidup campur baur, kawin mawin dengan bangsa-bangsa kafir yang tidak memiliki iman dan keyakinan kepada Allah
yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, yang sudah menuntun mereka di padang gurun selama 40 tahun, bahkan yang sudah membawa mereka menyeberang sungai Yordan, dan sudah menepati janji membagi-bagikan milik pusaka mereka di waktu itu. Termasuk keluarga dari Gideon, ayahnya Yoas juga, mereka adalah orang-orang yang sudah mendapat bagian dari apa yang Allah janjikan. Tapi di waktu itu mereka hidup dengan tidak benar di hadapan Allah. Ya, mereka lebih condong untuk berpihak kepada bangsa-bangsa kafir. Termasuk waktu itu bangsa Midian yang menguasai mereka. Ya. Dan ini membuat Tuhan harus bertindak untuk mencari seseorang yang bisa memimpin bangsa itu sejak Yosua meninggal. Ya, Bapak Ibu sekalian, disinilah kita melihat bagaimana sebenarnya apa yang Tuhan ingin untuk Gideon dipercayakan menjadi seorang yang memimpin bangsa itu. Tapi memang kita tahu latar belakang Gideon sendiri, ya. Dia putra bungsu, anak bungsu dari Yoas, dari suku Manasye, dan seperti yang dikatakan di dalam Hakim pasal 6 ayat 11, waktu malaikat Tuhan datang, Gideon ini sementara melakukan satu pekerjaan, ya, secara sembunyi-sembunyi. Ketika dia ada di daerah yang namanya Ofra, tempat Yoas sebagai keluarga yang mendapatkan milik pusaka mereka. Kemudian Gideon sementara mengirik gandum, tapi di tempat pemerasan anggur. Kenapa dia lakukan ini, Bapak Ibu sekalian? Karena ketakutan jangan sampai orang Midian atau bangsa Midian tahu apa yang dia lakukan, sehingga mereka akan merampok dia habis-habisan. Ya, saudara, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan bisa bayangkan, seorang yang mau mengirik gandum, tapi di tempat pemerasan anggur. Ya, sangat berbeda, sangat tidak masuk akal. Gandum akan dibuat menjadi beras yang bisa dimakan, tapi di tempat pemerasan anggur. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, mungkin di luar akal sehat kita, karena Gideon lebih memilih dia berusaha keras, bekerja keras, merasa tersiksa dengan apa yang harus dia lakukan, daripada dia harus dirampas dan dirampok oleh orang Midian. Jadi bagi Gideon, biarlah dia bersembunyi di tempat pemerasan anggur, agar supaya orang Midian tidak bisa menemui dia, ya, temukan dia, karena dia sementara mengirik gandum. Bapak Ibu sekalian, ini satu penderitaan yang luar biasa. Orang yang harusnya melakukan pekerjaan yang normal, kalau dia mau mengirik gandum, dia pergi ke tempat pengirikan gandum, supaya apa yang dia mau hasilkan itu juga bisa maksimal dan berhasil dengan baik. Dia tidak terlalu tersiksa walaupun dia harus bekerja keras. Tapi Gideon memilih biar dia ada di pemerasan anggur, ya, karena dia harus bersembunyi, ya, untuk dia mengirik gandum, supaya jangan sampai dia dirampok oleh orang-orang Midian. Sudah seperti itulah resiko yang Gideon hadapi, ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Alkitab juga menulis dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayatnya yang ke-15, Gideon ini anak bungsu dari keluarga Yoas dan dari satu kaum yang terkecil, ya, dari suku Manasye. Jadi dia juga bukan seorang yang punya keturunan dan latar belakang orang hebat. Ya, dia tidak memiliki latar belakang keturunan orang-orang yang dikategorikan mungkin punya, ya, track record, ya, di mana mereka orang-orang yang dianggap luar biasa, gagah perkasa. Tapi mereka hanya kaum terkecil dari suku Manasye. Ya, bahkan Gideon ini anak yang bungsu. Nah, di zaman itu sebagai anak bungsu, ya, pasti dia tidak akan pernah mendapatkan hal-hal yang istimewa, ya, karena dia juga merupakan anak yang memang tidak akan pernah dilibatkan dalam hal-hal yang beresiko,
yang dalam hal-hal yang memerlukan tanggung jawab besar. Jadi ya bagaimanapun Gideon ya pasti akan melihat risiko ini. Ya, itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Tapi disinilah Alkitab mengatakan, kenapa Tuhan memilih Gideon? Ya, ada apa? Maksud Tuhan dibalik pilihan Tuhan mengutus malaikatnya dan harus bertemu Gideon yang sementara bersembunyi di tempat dia mengirik gandum, padahal itu tempat pemerasan anggur. Kenapa Tuhan memakai orang yang dalam keadaan terjepit seperti ini, dalam keadaan yang tidak mungkin untuk bisa berhasil seperti ini? Ya, di luar akal sehat apa yang Gideon lakukan. Rasa-rasanya ada hal yang riskan, yang memang ya boleh dikata tidak ada manfaat apa-apa sebenarnya. Tapi itulah cara Tuhan. Ya, Tuhan memilih seseorang yang ingin dijadikan pahlawan adalah orang yang ada kalanya memang di luar kemampuan nalar manusia umumnya berpikir. Tapi tentunya Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Dan itulah yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Ketika Tuhan akan memposisikan Gideon sebagai seorang pahlawan yang akan memimpin bangsa Israel untuk berperang dengan bangsa-bangsa kafir, termasuk bangsa Midian yang sudah menjajah mereka, yang sudah memperbudak mereka waktu itu. Bapak Ibu sekalian, ya Gideon harus tahu apa yang dia lakukan. Ketika dia melihat ada rencana Allah dengan kehadiran malaikat Tuhan sewaktu dia bersembunyi ya di tempat pemerasan anggur itu, Bapak Ibu sekalian, Hakim-Hakim 6 ayat 24 katakan, Gideon merespon apa yang disampaikan Tuhan kepada malaikatnya. Kemudian Gideon mendirikan mezbah. Bahkan Gideon menamakan tempat mezbah yang dia dirikan kepada Tuhan itu adalah Tuhan itu keselamatan. Itulah yang dilakukan Gideon. Ya Bapak Ibu sekalian, Gideon dipersiapkan Tuhan untuk menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Ya. Tapi ironis, kalau kita melihat sebenarnya latar belakang dan apa yang Gideon lakukan, apa yang Gideon sementara hadapi, jauh dari standar seorang pahlawan. Dia seorang anak bungsu yang tidak pernah diandalkan, yang tidak punya pengalaman apa-apa. Bahkan dia juga bersembunyi. Walaupun tersiksa, dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Tidak masuk akal. Ada orang bekerja seperti ini, ya. Tapi itulah ternyata yang Tuhan mau. Dan kemudian ini direspon oleh Gideon, ya. Makanya Gideon mendirikan mezbah, ya. Dan Gideon namakan mezbah itu adalah Tuhan itu keselamatan. Itu yang ditulis dalam Hakim-Hakim 6 ayat 24. Ya, Bapak Ibu sekalian, jemaat yang diberkati Tuhan. Apa sebenarnya yang Tuhan rindukan bagi Gideon? Ya. Karena arti dari nama Gideon itu adalah pejuang perkasa. Ya, itulah yang menjadi istilah ya nama Gideon secara pemahaman ya diambil dari makna nama Ibraninya dan juga makna teologisnya, artinya pejuang yang perkasa. Itulah Gideon. Tapi bagaimana Tuhan akan membuat dia menjadi seorang pejuang perkasa sehingga dikategorikan seperti Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-12 sebagai pahlawan yang gagah berani? Dia punya latar belakang yang tidak masuk akal. Dia hanya seorang anak bungsu. Dia hanya seorang yang melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Ya, karena dia bersembunyi di situ. Dia takut ketika dia akan dirampok nanti oleh orang Midian kalau dia sementara melakukan pekerjaan yang menguntungkan bagi mereka. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Karena kita harus belajar. Ada kalanya di hal-hal yang memang kurang bisa diterima nalar, kurang bisa kita analisa secara rasional, justru di situ cara Tuhan bekerja dengan luar biasa. Bahkan ketika kita merasa kita tidak ada apa-apa, ketika kita tidak mampu, justru di situ ada rencana Tuhan yang akan Tuhan percayakan. Nah, inilah yang terjadi dengan Gideon.
Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya Tuhan ada maksud, dan tentunya juga Tuhan sudah menilai apa yang selama ini Tuhan bisa percayakan kepada Gideon untuk menjadi pahlawan yang gagah berani. Bapak Ibu sekalian, di dalam Mazmur 103 ayat 20 dikatakan, pahlawan-pahlawan yang perkasa akan mendengarkan firman dan melakukan. Ya, mungkin ini standar bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat hebatnya seseorang karena latar belakangnya, pengalamannya, performnya, atau mungkin secara track recordnya bahwa dia hebat dengan kacamata manusia. Dia luar biasa secara penilaian dunia. Mungkin dia begitu memiliki reputasi yang di atas rata-rata dari manusia lain. Tapi ada kalanya Tuhan memiliki cara pandang yang berbeda. Ada kalanya Tuhan punya sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang manusia nilai. Nah, itu yang terjadi dengan Gideon. Karena Tuhan juga tentunya melihat, ternyata menjadikan seorang yang dikategorikan pahlawan yang gagah perkasa, standar yang paling penting adalah dia harus mendengarkan firman dan melakukan itu. Seperti ditulis dalam Mazmur 103 ayat 20. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Ya, ini perlu kita lihat. Ya, bagaimana Gideon melakukan ini. Ya, sebagai seorang yang dipercayakan Tuhan nantinya untuk memimpin bangsa Israel supaya bisa berperang melawan orang Midian atau bangsa-bangsa kafir yang lain. Ya, Gideon tentunya dinilai Tuhan cocok. Ya, Gideon tentunya dinilai Tuhan itu ideal sebagaimana yang Tuhan mau. Walaupun mungkin secara penilaian manusia keliru rasanya, tidak masuk akal. Seorang anak bungsu, anak yang tidak punya pengalaman peperangan, anak yang bersembunyi karena ketakutan, yang melakukan pekerjaan bahkan sesuatu yang lucu, ya, mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Tapi itulah yang Tuhan mau pakai. Ya, artinya Tuhan bukan mau pakai orang-orang yang kelihatannya tidak punya potensi, ya, tidak punya kemampuan, lantas dipaksakan Tuhan untuk dipakai Tuhan. Bukan itu sebenarnya. Tapi di sini Tuhan ingin menunjukkan bahwa apa yang sebenarnya dibanggakan manusia, apa yang sebenarnya dilihat manusia hebat, apa yang sebenarnya dinilai oleh dunia itu luar biasa, bagi Allah itu bukan apa-apa. Tuhan lebih memilih orang yang mau mendengarkan firman dan melakukannya, ya, orang yang lebih taat kepada Tuhan, walaupun mungkin dia tidak punya pengalaman, walaupun mungkin dia rasa-rasanya ya tidak mampu untuk menjadi seorang pahlawan. Tapi kalau Tuhan melihat ada potensi ilahi lewat ketaatan seseorang yang mau menyenangkan hati Tuhan, yang mau sungguh-sungguh serius dengan Allah, maka pasti Tuhan akan mengupgrade dia. Ya, Tuhan akan buat dia dari manusia biasa menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Nah, itu yang terjadi dengan Gideon. Karena bagi Tuhan, Mazmur 103 ayat 20 itu penting. Pahlawan-pahlawan yang perkasa itu adalah orang-orang yang mendengarkan firman dan melakukan. Ketika Gideon mendengar malaikat Tuhan datang kepada dia di Ofra, di tempat pemerasan anggur karena dia bersembunyi, ya, Gideon merespon, ya, apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Ketika dia merespon, dia bertindak dengan apa? Yang pertama dia lakukan membangun mezbah, ya, di hadapan Allah. Dan mezbah itu dikatakan Tuhan itu keselamatan. Artinya apa yang Gideon nilai dari kehadiran Tuhan dalam hidupnya itu sesuatu yang serius, sesuatu yang perlu ditindaklanjuti, sesuatu yang memang harus benar-benar mendapatkan respon yang maksimal. Dan tentunya ini secara iman, ya, dan tentunya ini menunjukkan bagaimana ketaatan kita akan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, itu yang Gideon lakukan, Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa poin yang saya mau katakan yang Gideon lakukan di sini, ya, untuk menjadi seorang pahlawan.
Ya, apa yang dia buat, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan ini merupakan juga satu hal yang menjadi standar bagaimana seseorang yang ingin menjadi pahlawan dalam hidupnya. Dalam kondisi hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian, perlu ya ada pahlawan-pahlawan yang harus menunjukkan ya bukti dari perjuangan dia menghadapi keadaan-keadaan hidup ini. Ya, dalam menghadapi COVID-19 ada orang-orang yang Tuhan izinkan menjadi pahlawan-pahlawan di garda depan. Mereka beresiko, bahkan ada yang sudah mati. Para tenaga-tenaga medis, ya, mereka menjadi garda terdepan untuk menghadapi COVID-19 ini. Bahkan mereka juga mengorbankan diri mereka, nyawa mereka, karena sudah terkontaminasi dari pasien yang mereka rawat. Atau ada juga mungkin, ya, pahlawan-pahlawan yang ada di dalam keluarga kita. Ada ibu-ibu rumah tangga, ya, perempuan-perempuan sederhana, wanita-wanita biasa yang menjadi pahlawan di dalam keluarganya karena dia berjuang dengan kondisi yang ada hari ini. Ya, ada bapak-bapak yang mungkin juga harus ekstra bekerja keras, harus betul-betul produktif dengan maksimal karena situasi yang terbatas dan menjadi pahlawan di dalam keluarga. Ada anak-anak yang mulai mandiri, yang mulai matang dan dewasa dalam berpikir karena mereka harus menunjukkan juga kontribusi di dalam keluarga, bagaimana mereka berperan. Atau banyak hal. Ada dalam pelayanan, di dalam gereja, ada orang-orang yang tidak biasa, yang tidak menonjol, tapi mereka yang punya peran penting. Mereka yang bisa melakukan pelayanan dengan tulus. Mereka yang bertindak dengan penuh kesungguhan, dengan sukacita melayani. Ada banyak faktor, ya. Orang-orang yang bisa menjadi pahlawan di hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi yang ada. Tapi kalau kita melihat Gideon betul-betul memposisikan pribadinya sebagai seorang pahlawan yang gagah berani. Ya, dia merespon apa yang Tuhan katakan lewat malaikat Tuhan ketika dia sementara bersembunyi dari orang Midian yang ada di tempat pemerasan anggur di Ofra. Kemudian dia bertindak menjadi seorang muda yang mau mencari Tuhan dengan membangun mezbah di hadapan Allah sebagai tanda dia mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tapi harus mendahulukan Tuhan. Ya, itu yang Gideon lakukan. Kemudian dia bertanggung jawab bagaimana Gideon memimpin pasukan dari 32.000 orang, disortir, dievaluasi menjadi hanya 300 orang untuk melawan bangsa Midian yang puluhan ribu orang, yang ratusan ribu pasukan. Dan ini juga tentunya Gideon ingin apa yang dia harus lakukan, dia harus bertanggung jawab dengan apa yang Allah percayakan. Disinilah Bapak Ibu sekalian, kita melihat bagaimana Tuhan bisa mempercayakan seseorang menjadi pahlawan yang gagah berani. Dalam konteks apapun, dalam versi apapun. Ya, mungkin di hari-hari ini, di zaman modern ini, di saat kita sementara menghadapi situasi, kondisi, dan keadaan yang serba tidak menentu ini, Tuhan merindukan bagaimana ada pahlawan-pahlawan yang bisa bekerja, yang bisa maksimal di dalam kehidupannya untuk jadi berkat bagi keluarganya, jadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, jadi berkat di dalam segala bidang yang Tuhan percayakan lewat profesinya, karir, bisnis, usahanya, tugas dinasnya, bahkan juga sekolah dan kuliah, bahkan pelayanan sekalipun. Ya, Tuhan akan mempercayakan orang-orang yang ada kalanya hampir-hampir tidak masuk akal. Tapi itulah cara Tuhan. Nah, di sini kita belajar, Bapak Ibu sekalian. Kita belajar bagaimana standar yang diberikan Gideon kepada Tuhan untuk menjadi seorang pahlawan yang memang itu yang Tuhan mau. Ya, karena pahlawan ini merupakan satu hal yang penting.
Ya, seorang yang mau jadi pahlawan, dia bukan seorang prajurit, tapi dia seorang pejuang. Ya, itulah seorang pahlawan. Ya, dia harus menjadi seorang pejuang, bukan seorang prajurit. We are not the soldier, but the warriors. Itulah pahlawan. Ya, dia harus menjadi pejuang, bukan sekedar prajurit. Perlu ada hal-hal yang menjadi standar bagaimana seseorang menjadi pahlawan. Yang pertama, sebagaimana Gideon, dia harus responsif, bukan posesif. Ya, itulah seorang pahlawan. Ya, karena orang yang posesif, dia akan overprotective. Dia mencurigai segala sesuatu karena merasa terancam. Kemudian dia takut karena akan kalah bersaing, dan dia tidak akan dianggap atau dihargai. Sehingga orang yang seperti ini akan jadi pengecut. Orang seperti ini akan lebih mudah menjadi perongrong daripada penolong. Orang yang posesif, yang overprotective, biasanya akan melakukan tindakan-tindakan yang blunder. Ya, tindakan-tindakan yang tidak ada guna nantinya, tidak ada manfaat. Awalnya kelihatan benar tapi berakhir fatal. Ini harus dihindari. Seorang pahlawan harus responsif. Ya, dia harus cepat menanggapi, tidak masa bodoh, memiliki inisiatif dengan hati yang sudah tergugah secara tulus karena ada situasi yang perlu ditangani secara khusus. Itulah seorang pahlawan. Ketika Gideon dipercayakan Tuhan, Tuhan melihat tingkat respons dari Gideon itu luar biasa. Dia menanggapi dengan cepat apa yang Tuhan percayakan. Kemudian dia tidak masa bodoh, ya. Dia coba berinisiatif. Yang pertama, dia mencari Tuhan, membangun mezbah. Kemudian dia juga melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan dia bertanggung jawab, karena hatinya merasa tergugah dengan keadaan orang Israel yang sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dan ini sesuatu yang khusus, ya. Ini extraordinary case. Ini kasus yang luar biasa, yang perlu ada penanganan khusus. Makanya Gideon harus responsif. Jadi sekali lagi, seorang pahlawan yang nantinya akan dipercayakan Tuhan, dia harus responsif, bukan posesif. Ya, artinya dia jangan sampai menjadi overprotective, karena itu akan salah nantinya bertindak keliru. Yang paling penting, dia harus responsif. Dia cepat menanggapi, dia tidak masa bodoh, memiliki inisiatif dengan hati yang sudah tergugah karena keadaan, ketulusannya terbukti, karena ada situasi yang betul-betul perlu dan penting. Ya, ada satu perhatian yang khusus untuk dia lakukan. Jadi ini berbeda dengan orang yang posesif, yang overprotective. Biasanya mereka akan jadi pengecut. Biasa mereka akan menjadi perongrong, bukan penolong. Biasa mereka akan mencurigai segala sesuatu karena terancam, ya, takut kalah bersaing, ya, takut tidak dianggap, takut tidak dihargai, dan lain sebagainya. Sehingga menguras energi itu bukan ke hal-hal yang positif, bukan kepada hal-hal yang perlu dan penting, malah kepada hal-hal yang sifatnya hanya untuk membuat dirinya merasa hebat. Dan itu tidak perlu terjadi, dan tidak perlu harus dilakukan oleh seorang yang mau menjadi pahlawan. Seorang pahlawan, dia harus responsif, bukan posesif. Yang kedua, seorang pahlawan, dia harus menjadi orang yang proaktif, bukan agresif. Ya, ini penting. Gideon proaktif ketika Tuhan percayakan dia menjadi pahlawan. Ya, dia harus bekerja lebih cepat. Dari seorang yang tidak biasa memimpin menjadi seorang yang harus bergerak cepat menjadi seorang pemimpin. Dari seorang yang bersembunyi di tempat pemerasan anggur, padahal dia sementara mengirik gandum karena takut, justru dia harus tampil menjadi seorang yang harus memiliki otoritas. Itu dia lakukan. Jadi seorang pahlawan harus proaktif, ya, bukan agresif. Gideon melakukan hal-hal yang proaktif. Tindakan dia yang menjadi lebih aktif. Dia bukan sekedar punya inisiatif, tapi harus ada perbuatan. Ya, perbuatan yang dapat bermanfaat bagi orang lain.
bagi lingkungannya, didasari atas tanggung jawab. Dia punya tanggung jawab iman, dia punya tanggung jawab moral, dia punya tanggung jawab sosial, atau mungkin profesi kalau hari ini. Ya, Gideon melakukan itu. Gideon punya tanggung jawab dari proaktifnya dia, ya, ketika merespon apa yang Tuhan katakan waktu dia bersembunyi di Ofra. Dia bertindak secara aktif. Dia menyusun pasukan. Dia menyortir, mengevaluasi pasukan dari 32.000 menjadi 300. Dia memotivasi mereka. Walaupun dia sebenarnya anak bungsu, ya, yang tidak biasa dengan hal seperti ini. Tapi itulah seorang yang menjadi pahlawan harus proaktif, bukan agresif, ya. Apalagi agresif dalam posisi overconfidence, memaksakan kehendak pribadi untuk kepentingan sesaat, dan itu merugikan orang lain. Orang-orang agresif itu biasa akan overconfidence, karena dia akan memaksakan kehendaknya secara pribadi. Dia mencari keuntungan personal, ya, punya kepentingan sesaat, walaupun harus merugikan orang, harus mengorbankan orang. Nah, seorang pahlawan tidak akan punya perilaku dan tindakan seperti ini, agresif, overconfidence. Tapi dia justru harus proaktif, karena itu yang diperlukan bagi seorang pahlawan. Ya, segala sesuatu harus punya standar, didasari atas satu tanggung jawab secara iman, secara moral, secara sosial, atau bahkan juga profesinya. Nah, itu yang Gideon buktikan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian, sebagai seorang pahlawan harus punya standar objektif, ya, bukan obsesif. Ya, ada banyak orang hari-hari ini dengan kondisi yang ada, atau bahkan dengan pengalaman hidupnya yang sudah terjadi, menjadi obsesif. Bahkan ada satu pemahaman, orang itu menjadi kompulsif, ya. Cara berpikir yang berlebihan dan condong negatif. Dia gelisah, dia takut, dia cemas, karena dasarnya obsesif, kompulsif seperti itu, ya. Padahal harusnya dia berpikir seperti apa yang Tuhan mau. Gideon, dia objektif, bukan obsesif, ya. Dia tahu fakta yang benar itu apa, ya, tanpa ada unsur pendapat ataupun kepentingan pribadi. Motivasinya dan interestnya murni sesuai apa yang menjadi kenyataan. Itulah objektif. Gideon bertindak objektif. Dia tahu bangsa Midian itu bangsa yang besar, bangsa yang sudah memperbudak orang Israel itu begitu lama. Bangsa yang dihadapi ini musuh bebuyutan Israel, dan karakter orang-orangnya adalah orang-orang yang beringas, ganas, ya, dan mereka juga punya kekuatan perang yang hebat. Secara objektif, fakta yang ada, Gideon perhitungkan ini. Dan dia harus lakukan dengan bukan kepentingan pribadi. Kalau hanya sebagai kepentingan pribadi, Gideon tidak usah respon apa yang Tuhan minta untuk jadi pahlawan. Tapi Gideon melihat ada kepentingan yang lebih besar, kepentingan umat Tuhan, kepentingan bangsa yang menjadi pilihan Allah, kepentingan imamat yang rajani, sehingga motivasinya, ya, interestnya, kepentingannya harus murni sesuai apa yang ada, sesuai kenyataan yang Tuhan izinkan. Jadi seorang pahlawan harus memiliki sifat-sifat yang condong menunjukkan bagaimana dia bertindak karena objektivitas itu, ya, bukan obsesif, apalagi obsesif yang kompulsif, ya, yang cara berpikir yang berlebihan dan condong negatif, membuat dia gelisah, dia cemas, dia takut. Ada istilah obsessive compulsive disorder, OCD, ya, OCD, obsessive compulsive disorder. Profesor Jeff Szymanski PhD dari OCD Foundation katakan, yang dimaksud dengan obsessive compulsive disorder itu adalah cara berpikir atau pikiran-pikiran yang punya gambaran negatif,
yang berputar-putar dan menguasai cara berpikirnya secara terus-menerus. Nah, ini yang dimaksud dengan obsessive compulsive disorder. Profesor Jeff Semensky, PhD dari OECD Foundation, dia bilang OCD ini adalah cara orang memiliki atau cara berpikir seseorang di mana pikiran-pikirannya dikuasai oleh gambaran-gambaran negatif yang berputar-putar dan menguasai cara berpikir itu secara permanen, terus-menerus, sehingga mempengaruhi hidupnya, ya, menjadi orang yang obsesif kompulsif ini. Nah, ini bahaya. Kenapa? Karena kita bertindak di luar akal sehat. Tidak perlu takut menjadi takut, tidak perlu cemas menjadi cemas. Hal-hal kecil di blow up. Segala sesuatu akan membuat kita seperti orang yang dihantui dengan segala macam ketegangan-ketegangan dalam hidup ini. Padahal mungkin bisa kita hindari. Dan orang yang sifatnya obsesif impulsif sangat-sangat jauh dari standar iman. Karena tidak tenang hidupnya. Padahal orang beriman itu, katakan Mazmur bilang, hanya dekat Allah saja kita tenang. Jadi kalau orang yang tidak bisa tenang hidupnya, berarti dia tidak dekat Tuhan. Makanya dia punya praktek-praktek hidup yang sifatnya itu ya berpikir dengan cara-cara yang curiga, yang negatif. Sehingga itu membuat terakumulasi menjadi ketakutan-ketakutan yang dia hadapi. Sehingga dia menjadi orang yang mudah tersinggung, ya, sangat mampu untuk hidup munafik, dikuasai kebohongan yang sudah permanen. Ya, dia akan lebih mudah untuk memiliki cara berpikir, ide-ide kreatif-kreatif, inovasi-inovasi yang negatif daripada yang positif. Karena orang ini sudah dalam posisi obsesif kompulsif. Nah, beda. Gideon itu objektif, bukan obsesif. Ya, dia tahu faktanya seperti apa. Dia tahu musuh yang dihadapi itu bagaimana. Makanya perlu orang yang punya pendapat dan kepentingan yang lahir dari motivasi yang betul-betul murni, tulus. Karena itu kenyataan yang dihadapi. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Bagaimana seseorang yang mau merespon kepercayaan Tuhan dalam hidupnya supaya dia menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Ya, dia harus responsif, bukan posesif. Dia harus proaktif, bukan agresif. Ya, dan dia harus objektif, bukan obsesif. Dengan cara seperti ini, maka kita akan melihat campur tangan Tuhan itu pasti luar biasa. Ya, pasti akan hebat. Gideon dipakai Tuhan begitu luar biasa. Dari seorang yang rasa-rasanya tidak mungkin, ya, seorang anak bungsu yang masih muda, yang harus bersembunyi di tempat pemerasan anggur, padahal dia sementara mengirik gandum, tapi karena dia takut jangan dia dirampok, dirampas gandumnya, maka dia masuk ke tempat pemerasan anggur. Ini rasa-rasanya tidak ada sesuatu yang bisa menjamin, ya, karena melakukan hal-hal yang kadangkala ya tidak sesuai apa yang kita anggap benar. Tapi itu yang dilakukan Gideon. Dia harus menghindar karena ketakutan. Dia seorang muda yang anak bungsu, tidak punya pengalaman. Tapi ini cara Tuhan. Bagaimana Tuhan mau memakai dia? Bagaimana Tuhan mau membawa dia untuk hidup sebagai orang percaya? Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Ya, karena kalau kita tidak mampu untuk hidup sebagai orang yang akan dipercayakan Tuhan, maka kita juga tidak akan pernah melihat kesempatan, peluang, dan semua hal yang Tuhan bisa percayakan dalam hidup ini. Tapi seorang pahlawan pada prinsipnya, Mazmur 103 ayat 20 katakan, pahlawan-pahlawan perkasa itu adalah orang-orang yang mendengarkan firman dan melakukan. Ya, orang yang mendengarkan firman dan melakukan itu adalah orang-orang yang punya standar, responsif bukan posesif, yang apalagi overprotective. Ya, dia proaktif bukan agresif, apalagi dia overconfidence. Dia objektif bukan obsesif,
Apalagi orang-orang yang mengidap obsessive compulsive disorder. Ya, rasa-rasanya tidak ada harapan. Karena hidup dalam ketakutan adalah sama dengan orang yang tidak pernah mau dekat dengan Tuhan. Karena dia tidak akan punya ketenangan. Padahal kalau dia mau tenang, dia harus dekat Tuhan. Nah, ini penting, ya. Mazmur 89 ayat 20 katakan, ada mahkota bagi seorang pahlawan. Mahkota yang Tuhan siapkan. Artinya ada penghargaan bagi seorang pahlawan yang Tuhan akan siapkan. Ada banyak pahlawan-pahlawan iman di dalam firman, ya. Kita tahu ada Abraham, kita tahu ada Musa, kita tahu ada juga janda Sarfat menjadi pahlawan bagi keluarganya. Kita tahu ada Esther menjadi pahlawan yang harus berpuasa untuk bangsanya. Kita tahu Yesus Kristus sendiri menjadi pahlawan bagi orang-orang berdosa supaya dia bisa menyelamatkan mereka. Dan bahkan rasul-rasul menjadi pahlawan-pahlawan bagi perintisan jemaat, gereja. Dan sampai hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan masih eksis untuk percaya dan beriman kepada Tuhan. Atau mungkin Bapak Ibu sekalian, ya, bisa menjadi pahlawan dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kita. Hari-hari ini memerlukan pahlawan-pahlawan yang benar-benar mampu memposisikan dirinya untuk responsif, proaktif, dan objektif dalam menghadapi keadaan. Supaya segala sesuatu akan bertindak tepat sasaran. Ya, semuanya akan diarahkan dengan hikmat Tuhan. Karena hanya orang-orang yang mau menjadikan dirinya pahlawan, hanya mereka lah yang mendengarkan firman dan melakukan itu. Nah, ini penting. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu apa yang Tuhan bisa izinkan dalam hidup kita. Saya tidak tahu kalau Tuhan bisa percayakan kita menjadi seorang pahlawan dalam kehidupan kita. Dimanapun itu, ya, dengan posisi, versi, dan juga mungkin aktualisasi diri kita sebagai seorang pahlawan. Tapi mari, sifat-sifat yang dimiliki oleh Gideon, dia responsif, dia proaktif, dia objektif, itu menunjukkan dia punya kemampuan menjadi seorang pahlawan. Dan apalagi Tuhan sendiri yang mempercayakan dia menjadi pahlawan. Kita tidak butuh pahlawan yang kesiangan. Ya, ada istilah itu. Orang-orang yang mengangkat dirinya hebat, orang-orang yang menganggap dirinya penting, orang-orang yang mencoba memposisikan diri, kalau bukan dia tidak ada orang lain bisa lakukan. Ya, hari-hari ini mungkin itu bisa terjadi, tapi ini bukan saatnya untuk kita memposisikan pahlawan-pahlawan kesiangan di dalam menghadapi keadaan-keadaan yang ada hari ini. Kita butuh pahlawan-pahlawan yang gagah berani seperti Gideon. Ya, dia responsif dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dia proaktif dengan tanggung jawab yang memang harus dia lakukan. Dan dia objektif dengan kondisi dan keadaan yang ada. Tentunya dengan motivasi yang benar, yang tulus, yang jujur, yang benar-benar lahir dari imannya kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Saya tidak tahu apakah kita boleh menjadi pahlawan yang agak berani di dalam kehidupan kita yang Tuhan percayakan hari ini, besok, dan seterusnya. Tapi yang paling penting yang perlu kita tahu, ada orang-orang yang merindukan dan membutuhkan apa yang akan kita lakukan. Mungkin dari cara yang kecil, tidak berarti bagi orang lain, tapi mungkin itu berharga bagi orang-orang tertentu. Dan mari kita mulai melakukan itu. Kita punya responsif, kita proaktif, dan kita objektif seperti Gideon. Dialah pahlawan yang gagah berani, yang memang Tuhan akan pakai, dan Tuhan sudah buktikan, Tuhan mendukung dia, ya, untuk menjadi seorang pahlawan. Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi pahlawan dalam hidup ini, kita butuh dukungan Tuhan. Kita perlu campur tangan Tuhan. Karena bagaimanapun juga, hanya Tuhan yang memberi kesanggupan untuk kita semua. Hanya Tuhan yang bisa membela kita semua. Untuk itu mari kita melakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh.
Sebelum saya akhiri khotbah saya di hari Minggu, di bulan Mei, tanggal 3 ini, tahun 2020. Saya teringat dengan seorang pahlawan yang bernama Robert Walter Monginsidi. Ya, seorang anak muda yang ditembak mati di umur 24 tahun untuk berjuang melawan penjajah ketika dia harus menghadapi mereka di tanah Sulawesi, khususnya di Makassar. Robert Walter Monginsidi ini lahir di Manado 14 Februari tahun 1925. Kemudian dia ditembak oleh penjajah Belanda yang waktu itu namanya Nika, ya, di Makassar. Dia ditembak pada 5 September 1945. Hampir 1 bulan setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Robert Walter Monginsidi atau yang dikenal dengan Bote, ini anak suku Bantik dari Manado, harus mati ditembak di lapangan Makassar, Bapak Ibu sekalian. Tapi hebatnya seorang Walter Monginsidi, ya, ketika dia akan dihukum mati tidak seperti biasa orang-orang yang akan dihukum mati. Matanya ditutup, kemudian mereka tidak bisa melihat tembakan itu. Tapi Robert Walter Monginsidi, ketika dia akan ditembak mati di depan regu, dia akan menembak dia. Matanya tetap terbuka dan dia memegang Alkitab di dadanya, ya. Dan sebelum dia ditembak, dia bicara dengan tegas, setia hingga akhir dalam keyakinan. Hebat. Seorang yang berumur 24 tahun, yang mau berjuang dari umur 20. Tidak lama dia berjuang, hanya kurang lebih 4-5 tahun, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ditembak mati. Karena perjuangannya adalah perjuangan yang membahayakan bagi penjajah. Perjuangannya adalah sesuatu yang akan membuat penjajah itu merasa tidak mampu untuk hadapi dia. Tapi yang paling penting, sebagai seorang yang berjuang, dia mengandalkan Tuhan. Dialah pahlawan gagah perkasa seperti firman Allah katakan, Mazmur 103 ayat 20. Pahlawan-pahlawan yang perkasa adalah orang-orang yang mendengarkan firman dan melakukan itu. Robert Walter Monginsidi, dia melakukan itu. Sampai di akhir hidupnya, dia berkata, setia hingga akhir dalam keyakinan. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang diberkati Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi pahlawan dalam hidup kita yang Tuhan izinkan? Ya, mungkin ada hal-hal yang kita anggap kecil tidak berarti, tapi mungkin bagi orang lain itu sangat berharga. Lakukanlah dari yang tidak mungkin, yang dari kecil, dan membuat kita betul-betul tahu apa yang Tuhan pakai. Saya percaya Tuhan akan menolong kita semua. Hari-hari ini keluarga, gereja, negara ini, bahkan tempat di mana kita bisa diberi kepercayaan oleh Tuhan, kantor, sekolah, tempat kuliah kita, atau di mana saja, ya, membutuhkan pahlawan-pahlawan yang benar-benar gagah berani, yang bertindak dengan responsif, ya, cepat menanggapi, tidak masa bodoh, memiliki inisiatif dengan hati yang tulus. Karena ada situasi dan keadaan yang harus dia lakukan cepat, ya. Dia proaktif, dia punya tindakan yang lebih dari sekedar inisiatif. Dia melakukan hal yang bermanfaat bagi orang lain, didasari atas tanggung jawabnya, baik itu secara iman, secara moral, sosial, bahkan profesi. Bahkan sebagai seorang pahlawan, dia harus cepat melihat hal-hal yang objektif, sesuatu fakta yang benar, tanpa ada unsur ataupun motivasi dan kepentingan untuk diri sendiri, tapi faktanya, kenyataannya yang harus dia lakukan sesuai dengan apa yang dia lihat. Dia harus bertindak untuk itu. Itu yang Gideon lakukan, dan itu juga yang bisa kita lakukan.
Robert Walton Mungisidi juga lakukan itu. Untuk itu mari kita bersyukur bahwa kita juga siap menjadi pahlawan-pahlawan gagah berani yang Tuhan akan persiapkan kita menghadapi hari-hari yang memang Tuhan bisa izinkan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, jemaat yang diberkati Tuhan, kita juga bersyukur hari ini kita sudah masuki puasa raya kita hari yang ke-21 di tanggal 3 Mei 2020 ini. Dan biarlah ini menjadi makanan rohani kita juga di dalam puasa raya kita di hari yang ke-21. Ya, bersyukur Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa dari kebenaran firman Allah yang sudah kita terima, dan biar juga kita persiapkan segala sesuatu untuk membawa hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan jadilah pahlawan-pahlawan yang gagah berani, yang responsif, proaktif, dan objektif di dalam rencana Tuhan dan kehendak Tuhan yang Tuhan bisa izinkan dan percayakan kepada kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Allah, kepada Engkau Tuhan Bapa yang baik. Kami bersyukur atas firman-Mu, kami bersyukur atas kebenaran-Mu yang sudah Engkau sampaikan Tuhan kepada kami. Dan kami percaya Roh Kuduslah yang akan menolong kami, memberi kami pengertian, bahkan meneguhkan firman ini, serta memberi kami kesanggupan untuk melakukan kebenaran ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami semua jemaat-Mu, Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung, yang bisa mengikuti ibadah kami di hari Minggu ini walaupun secara online. Tuhan Engkau tolong setiap jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing bersama keluarga-keluarga mereka yang mereka kasihi dan cintai, atau di mana saja secara pribadi lepas pribadi mereka ada di tempat-tempat yang Tuhan bisa izinkan. Tuhan Engkau tolong, biarlah mereka semua jemaat-Mu diberkati dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, damai sejahtera, dan sukacita daripada Tuhan. Tuhan tolong semua jemaat-Mu supaya mereka tetap menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan akan curahkan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan setiap keluarga, setiap rumah tangga jemaat-Mu diberkati dengan sukacita, damai sejahtera, keharmonisan, kerukunan, semua hal yang baik Tuhan akan nyatakan di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kemurahan-Mu, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Bahkan kami berdoa Tuhan, di hari Minggu ini kami berdoa dalam ibadah kami ini bagi setiap jemaat, setiap pribadi, mulai dari tanggal 1 sampai 31 Mei 2020. Mereka yang bersyukur, mereka yang bersukacita dengan tanggal bulan lahir mereka, ketambahan umur mereka 1 tahun. Tuhan Engkau berkati mereka dengan keberhasilan, kesuksesan, kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, damai sejahtera, dan sukacita daripada Tuhan. Berkati semuanya Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan Engkau berkati juga bagi jemaat-Mu, setiap rumah tangga dan keluarga, suami istri yang bersyukur dan berbahagia dari tanggal 1 sampai 31 Mei 2020. Mereka yang menikmati ketambahan usia pernikahan mereka, di mana mereka sudah diberkati dalam kekudusan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong, biarlah setiap keluarga dan rumah tangga ini yang bersyukur dengan ketambahan usia pernikahan mereka, Tuhan Engkau berkati keharmonisan, kerukunan, kebahagiaan, dan berkat-berkat Allah dicurahkan berlimpah dalam hidup mereka. Bahkan Tuhan tolong segala sesuatu dikembalikan untuk hormat bagi nama-Mu, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Bahkan kami berdoa Tuhan, Engkau tolong bagi keluarga-keluarga, anggota keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, yang mungkin berbeda tempat oleh jarak, ruang, waktu, bahkan Tuhan karena
harus mengikuti, harus memenuhi panggilan, tugas, dinas, tanggung jawab pekerjaan, profesi mereka dimanapun berada, yang jauh dari keluarga mereka yang ada di Bitung. Kami berdoa, Tuhan tolong Kau berkati, beri kesehatan, beri kekuatan, dan Engkau tolong Tuhan supaya mereka boleh kembali ke rumah bersama keluarga mereka dengan penuh sukacita, dengan berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami merindukan hidup kami menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah berani, baik itu untuk keluarga, untuk rumah tangga kami, baik itu untuk jemaat, untuk gereja, untuk masyarakat yang ada di sekitar kami, untuk tempat-tempat di mana Tuhan izinkan kami bertanggung jawab dengan profesi kami, dengan bisnis usaha kami, dengan karir kami, dengan apapun yang Tuhan boleh izinkan. Biarlah kami menjadi pahlawan-pahlawan yang selalu memahami kehendak Tuhan, yang Tuhan bisa percayakan, dan kami akan bertindak dengan cara-cara yang dikehendaki Tuhan, dengan responsif, dengan proaktif dan objektif kami melakukan, karena kami percaya Tuhan akan mempercayakan hikmat-Nya. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang mendukung kami, yang mensupport kami, karena kami tahu sebagai pahlawan-pahlawan yang perkasa, kami harus hidup dengan mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, Engkau tolong, biarlah Engkau memberkati semua jemaat-Mu, agar mereka semua boleh menikmati kebaikan Tuhan. Bahkan khusus yang berpuasa di hari yang ke-21 ini, Tuhan tolong Engkau juga memberkati dengan kesabaran, ketekunan, sukacita, damai sejahtera, bahkan segala hal yang Engkau percayakan yang luar biasa, pasti Engkau akan lakukan bagi jemaat-Mu yang ambil bagian dalam berpuasa raya ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Dan jemaat Tuhan, mari terimalah damai sejahtera dan berkat-berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih karunia, anugerah, dan keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, penyertaan, penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidup saudara mulai dari detik ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya, menjemput anak-anak Tuhan yang tetap percaya, beriman, beribadah, dan selalu hidup dalam pembelaan dan pertolongan Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sudah selesai beribadah di hari Minggu 3 Mei 2020 ini. Dan saya mau sampaikan bahwa ibadah kita tidak disertai dengan perjamuan kudus, karena kita akan laksanakan perjamuan kudus di tanggal 31 Mei, ya, karena itu adalah minggu ke-7 dari Minggu Paskah 12 April yang kemarin, ya. Makanya kita akan nanti melaksanakan ibadah perjamuan kudus kita di tanggal 31 Mei 2020. Ya, puji Tuhan, ya. Dan nanti kemudian akan juga dilaksanakan ibadah perjamuan kudus 7 minggu setelah dari tanggal 31. Ya, itulah yang perlu saya sampaikan, dan saya percaya Bapak Ibu sekalian juga bisa menikmati kemurahan Tuhan. Kita akan tetap ambil bagian dalam berpuasa, ya, selama 40 hari. Kita akan berakhir di tanggal 22 Mei 2020, dan besok di hari yang ke-22, ya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, biarlah kita tetap bersabar, bersukacita, dan terus, ya, melakukan hal-hal yang tentunya menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, teristimewa bagi keluarga kita, ya, bagi orang-orang yang kita kasihi. Mari bagikan kebahagiaan, sukacita kita, dan hiduplah jadi berkat. Jadilah pahlawan-pahlawan yang gagah berani, ya, di dalam kehidupan keluarga kita atau di mana saja yang Tuhan bisa izinkan kita berada. Dan puji Tuhan, saya bersama Ibu Gembala tentunya juga, ya, sangat merindukan, ya, supaya kita bisa beribadah lagi secara normal, kita bisa beribadah dengan berkomunitas, ya, kita bisa beribadah dengan memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama. Tapi mari tentunya kita juga perlu untuk bersikap, ya, bagaimana merespon, ya, segala sesuatu dalam kondisi dan keadaan yang seperti ini.
tapi jangan sampai mengurangi juga semangat, antusias, dan hasrat kita untuk beribadah, ya. Biar kita dalam kondisi yang terbatas justru ada positifnya. Kita membangun mezbah keluarga, mezbah pribadi di rumah kita masing-masing atau di mana saja. Ya, kita naikkan pujian, penyembahan kita, menikmati hadirat Tuhan secara mandiri di rumah. Dan biar kebenaran firman Allah akan meneguhkan itu semua juga. Puji Tuhan Bapak Ibu, sekali lagi saya bersama Ibu Gembala terus ya, tidak henti-hentinya berdoa, menopang di dalam doa dan segala sesuatu yang kita rindukan supaya kita menjadi lebih baik. Puji Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.